Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amar Maruf Naimunkar, mahasiswa Politeknik TDC Bandung, jurusan Teknik Informatika Karyawan semester 5. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan hasil dari latihan mata kuliah web service, di mana di sini saya akan memaparkan tugas mengenai PHP Lumen Validation and Error Handling. Nah, di sini pada tutorial ini kita akan melakukan handling validation dan negative case. Dan tujuan praktek ini yang pertama itu mampu mengimplementasikan validasi menggunakan Lumen. Kemudian yang kedua mampu melakukan negative case handling menggunakan Lumen. Yang ketiga mampu memberikan informasi yang baik dan relevan ketika mengalami error validasi dan error negative case. Nah, sebelumnya untuk persyaratannya sendiri untuk praktek ini kita diharapkan sudah menyelesaikan modul sebelumnya, yaitu mengenai PHP Lumen Recruit gitu. Dan ini untuk endpointnya sendiri untuk method get dengan endpoint slash post, untuk deskripsinya get list of all posts, kemudian method get dengan endpoint slash post ID, descriptionnya get single post, kemudian untuk method post endpointnya slash post, descriptionnya create new post, kemudian method put endpointnya dengan endpoint slash post ID, descriptionnya update single post, dan yang terakhir method delete dengan endpoint slash post ID, di mana untuk descriptionnya delete single post. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai BuTV response pada fungsi read all. Nah, untuk implementasi fungsi ini kita di sini akan banyak melakukan setting pada post controller.php gitu. Nah, saat ini kita kalau misalkan kita memanggil alamat HTTP localhost dengan slash post, maka tampilannya akan seperti ini. Di sini saya sudah melakukan latihannya, dan nilai akhir ataupun output akhirnya kita akan menampilkan seperti ini gitu. Oke. Untuk untuk langkah selanjutnya, yang pertama kita buka file apps http://controller/postcontroller.php, kemudian lakukan ubah function pada function index menjadi seperti ini. Nah, di sini saya sudah melakukannya. Post controller, terus ini untuk function. Nah, function indexnya di sini saya sudah melakukan update untuk di function indexnya seperti ini, sama seperti pada modul. Nah, begitu. Kemudian ketika kita memanggil dengan endpoint http localhost 8000/post, maka tampilannya seperti di bawah ini. Nah, seperti ini gitu. Nah, kalau misalkan nah di sini untuk responnya sendiri menjadi lebih clean dan juga lebih nyaman untuk dibaca oleh programmer. Dan di sini juga kita bisa melakukan next page pada contohnya di sini ada pada line 5 yang line 5. Kemudian kita lakukan panggil localhost 8000/post, tanda tanya page sama dengan 2 untuk masuk ke halaman berikutnya, yaitu halaman 2-nya gitu. Nah, di sini untuk current page, next page-nya kita masukkan 2, maka ini data yang ada pada halaman ataupun page 2 gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah,
Nah, di sini ketika kita panggil endpoint dengan localhost 8000/post peg2 ini, maka hasilnya harus berbeda dengan endpoint/post gitu seperti di bawah ini. Gitu. Nah, karena kalau misalkan untuk pemanggilan alamat ini 8000/post aja itu merupakan defaultnya halaman pertamanya gitu. Terus kalau misalkan kita mau melihat isi di halaman ataupun peg2, maka kita harus memanggilnya dengan localhost 8000/post tanda tanya peg sama dengan 2 gitu untuk memunculkan atau menampilkan isi ataupun data di halaman 2. Kurang lebih seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Gitu. Oke, selanjutnya untuk validasi, kita masuk ke validasi fungsi create. Nah, di sini untuk membuat validasi pada fungsi create ini, nah kita coba ikuti langkah-langkah berikut ini. Nah, di sini yang pertama, saat ini fungsi create memiliki beberapa parameter yang sebelumnya pada modul sebelumnya mengenai PHP Lumen Recruit itu di sini sudah dijelaskan untuk beberapa parameter. Untuk 4 parameter ini title, content, status sama user ID. Kemudian yang kedua di sini ada rules mengenai parameter-parameter yang dibuat sebelumnya pada fungsi create gitu. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, selanjutnya masuk ke tabel ya. Di sini kita diminta untuk membuatkan tabel users gitu, dengan dimana itu merupakan sebagai database gitu untuk menyimpan data-data yang telah diinputkan gitu, data-data user, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini dengan cara yang pertama kita buat database migration dengan menjalankan CMD pada terminal PHP dengan memasukkan perintah PHP artisan make migration create user tabel. Nah, kemudian buka database migration create user tabel.php yang tadi telah dibuat gitu. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, nanti kalau misalkan sudah di migration, maka akan muncul file.php ini gitu. Nah, di sini kita tinggal lakukan update pada function up yang di sini dan ikuti sesuai dengan modul ini. Nah, di sini kita tinggal menambahkannya aja untuk scriptnya sendiri. Nah, lalu kita jalankan perintah PHP artisan migration. Nah, kemudian secara otomatis nanti dibuatkan database Lumen Service App. Sebentar, saya coba tampilkan untuk database-nya sendiri. Nah, di sini ya. Nah, database Lumen Service Apps. Nah, maka secara otomatis setelah kita melakukan PHP artisan perintah PHP artisan migrate, maka secara otomatis dibuatkan dibuatkan tabel secara otomatis. Ya, ini users. Yaitu berupa tabel post sama tadi yang tabel users. Nah, gitu. Nah, kemudian di sini saya sudah mencobanya dengan memasukkan data pada tabelnya sendiri dengan memasukkan ID-nya 1 dengan nama saya Amar Ma'ruf, dengan emailnya ini, passwordnya ini. Gitu. Kemudian, nah ini kemudian insert satu row ke tabel users. Nah, di sini saya sudah memasukkan udah insert satu row ke tabel users tadi. Oke, selanjutnya kita lakukan implementasi validasi function create. Nah, di sini maksudnya itu memvalidasi yang pada halaman sebelumnya itu yang mengenai
validasi rules ini gitu untuk setiap parameter title, konten, status dan user ID gitu. Sesuai dengan rules ataupun aturan-aturan yang telah buatkan ini gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kita masuk ke file app/http/controller/postcontrollers.php gitu. Nah, lalu kita update untuk function store-nya gitu sesuai dengan modul di sini. Gitu. Nah, di sini saya sudah mengupdate post controller function store ya. Function update. Nah, di sini saya sudah mengupdate-nya dengan memasukkan validation rules untuk setiap parameter title, konten, status dan user ID. Nah, kemudian kita coba untuk mengirimkan parameter null. Nah, di sini dengan metode post, lalu kita coba untuk untuk melakukan pengetesan di mana setiap parameter kita kosongkan terlebih dahulu. Maka ini hasilnya gitu seperti ini. Bahwa di sini untuk outputnya muncul bahwa field untuk parameter title, konten, status, dan user ID belum terisi gitu, kosong. Nah, terus kita melakukan percobaan dengan mengisi parameter, cuman untuk data yang diinputkan itu kita coba masukkan parameter yang tidak sesuai gitu, data yang tidak sesuai. Contohnya itu status kan untuk secara defaultnya itu publish gitu ya. Nah, di sini kita masukkan tes gitu. Nah, maka untuk hasilnya akan seperti ini gitu. Bahwa untuk parameternya sendiri tidak sesuai gitu. The selection status is invalid, ini yang 2. Gitu, kurang lebih seperti itu ya. Nah, terus yang terakhir kita mencoba melakukan dengan parameter yang valid gitu. Nah, di sini kalau misalkan kita sudah menginputkan atau menginsert data yang sesuai dengan rules-nya tadi, validation rules, maka hasilnya akan muncul seperti ini gitu. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kita akan melakukan implementasi validasi fungsi update gitu dengan cara kita masuk ke file postcontroller.php, lalu kita ubah pada bagian function update, sesuaikan seperti ini gitu. Nah, di sini ini sebetulnya udah ini sih, udah hampir sama sebelumnya gitu, dengan sedikit melakukan ini ya, sedikit melakukan update pada functions update gitu. Selanjutnya silakan kita coba dengan kasus fungsi create. Ini untuk gambaran umum error handlingnya kita skip aja. Nah, kita kalau misalkan kita lakukan run dengan alamat seperti ini, maka akan muncul outputnya seperti ini. Nah, karena apa? Karena di sini kita belum sama sekali melakukan roots. Maksudnya itu roots itu melakukan rute, memasukkan rute-rute sesuai dengan metodenya sendiri gitu. Nah, di sini untuk masuk ke halaman web.php. Nah, kemudian kita masukkan root gitu. Kalau misalkan tadi untuk endpointnya /post, maka akan mengarah ke postcontrollers.index gitu. Kalau misalkan metode post dengan endpointnya /post, maka akan menuju ke postcontroller store dan seterusnya gitu.
sesuai dengan metode sama endpointnya sendiri gitu, akan mengarah kemana gitu, kurang lebih seperti itu. Nah ini sesuai dengan yang tadi, yang ini. Kemudian yang terakhir itu implementasi error handling gitu. Di sini kita sebetulnya kita sudah melakukan error handling. Nah, kita lihat pada function store, update, dan destroy. Kita akan menemukan kode seperti ini. Itu. Nah, sebagai contoh kita akan panggil get dengan alamat ini, maka tampilannya akan seperti ini. Gitu. Nah, terus kita coba sekarang kita mengubah respon tersebut menjadi respon dalam bentuk JSON. Gitu. Lah, yang pertama kita buka file apps slash exception handler.php, kemudian di atas class definition kita tambahkan kode ini gitu. 12 sampai 15 yang ini. Gitu. Untuk handlernya di sini saya sudah menginputkannya 12 sampai 15 sesuai dengan modul. Selanjutnya nah, kita buka file apps slash exception slash handler, lalu kita ubah function render menjadi seperti ini gitu. Masih di handler. Nah, kita coba. Nah, seperti ini kurang lebih, menambahkan perintah seperti pada modul. Nah, kemudian buka file.env, kemudian kita ubah apps debug dari value true menjadi false gitu. env ini. Nah, ini kita ubah, tadi sebelumnya itu true ya untuk nilainya. Sekarang kita ubah menjadi false. Kemudian restart server, kemudian kita coba panggil untuk endpoint ini, untuk halaman ini, maka tampilannya akan seperti ini. Kalau misalkan kita panggil endpoint get dengan slash post 10, maka tampilannya akan seperti ini gitu. Nah, di sini saya sudah mencobanya. Untuk slash post kita coba yang dengan metode getnya. Metode get, kita coba send. Nah, maka hasilnya seperti ini, hasil akhir outputnya gitu. Jadi lebih rapi. Jadi error-error yang berada di error-error ataupun settingan-settingan itu tidak terlihat oleh pengguna gitu. Jadi lebih rapi. Ya baik, segitu pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.